Sekarang kita coba lihat yang berikutnya, supaya kita semakin kuat, ya. Ini sampai penutupan sahabat nanti semuanya memperkuat kita untuk berani. Ya, sekarang kita penakut, tapi nanti kita harus jadi orang yang berani. Bacaan-bacaan ini mendorong kita menjadi pemberani-pemberani. Sama seperti Ayub yang berani, seperti Daniel yang berani, seperti Daud yang berani, dan semuanya yang contoh-contoh dari Alkitab. Ya, kita lihat sekarang ini ayat-ayat ini memberikan suatu jawaban, suatu kepercayaan diri kepada kita. Yang tadinya kita khawatir, sekarang ayat-ayat ini memberikan dorongan kita untuk percaya. Mari kita berubah dari ayat-ayat yang kita mau baca berikut ini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, jadi saudara coba telusurilah di perjalanan umat Allah dari Adam dan Hawa. Adakah Tuhan pernah gagal dalam rencananya? Kalau ada, itu bukan karena Tuhan yang gagal, tapi memang direncanakan untuk gagal. Seperti tahun 1844 itu Yesus tidak datang ke dunia ini. Ya, seperti yang diramalkan oleh Willem Miller. Itu bukan Tuhan yang gagal, tapi memang Tuhan rencanakan untuk tidak tergenapi seperti yang diharapkan oleh kita manusia. Ya, jadi pada dasarnya Tuhan tidak pernah gagal. Ya, dan ayat-ayat yang bawahnya lagi nanti kita akan temukan hal yang sama, yaitu Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janji-janji. Tidak ada satupun. Telusuri sendiri, saudara. Telusuri mulai dari Adam dan Hawa, ada nggak kegagalan dari Tuhan menggenapi janji-janjinya? Artinya, pantaskah kita terus saja untuk ragu? Ya, oke, lanjut deh. Mungkin nggak usah dibaca, ini web internetnya juga sinyalnya jelek. Kira-kira sudah bisa ditemukan ya, bahwa ayat-ayat yang tadi itu adalah isinya tentang Tuhan tidak pernah gagal terhadap janji-janjinya. Oke, jadi jangan mau Anda dibohongi sama setan. Jangan lagi saudara tanya sama tetangga, sama kiri kanan, sama teman. Nanti kalau saya pindah ke desa, hidup di desa bagaimana ya? Jangan tanya sama tetangga sama teman. Wah, desa itu nggak enak loh. Nanti banyak begini, begini, begini. Nah, kalau kita tanya sama mereka, ya itulah jawabannya. Kekhawatiran semua isinya. Udah kamu tinggalnya di kota, masa sih kamu udah kayak gini? Kamu hidup dari lahir sampai dewasa udah serba nyaman. Di desa nggak enak loh, mau beli apa sabun aja kamu harus jauh, jalan kakinya jauh. Kalau sakit ke dokter bagaimana? Terus kalau ini, waduh, udah deh nggak jadi pindah deh, ya. Nah, itulah hasilnya kalau saudara nanya sama teman atau tetangga atau saudara. Tapi kalau tanya sama Alkitab, jawabannya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Ya, oke. Yalah, lanjut deh. Nah, selanjutnya adalah ada pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, setelah kita tadi lihat ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa jangan takut, terus di bagian yang kedua, takutlah, ya. Ini terlihat ada dua kontradiktif, ya. Dan faktanya ketika kita disuruh jangan takut, kita malah takut. Disuruh jangan khawatir, kita malah khawatir. Ketika kita disuruh takut, ya, malah kita tidak takut. Kita abaikan petunjuk untuk takut kepada Tuhan itu. Kita pura-pura nggak baca atau pura-pura ya lebih dengar teman-teman kita yang gitu, yang bicara nasihatin kita. Ya. Jadi ketika disuruh takut kita tidak takut, disuruh kita takut kita malah ketakutan. Ya, itulah yang terjadi. Ya, nah sekarang mari kita jawab pertanyaan ini. Patutkah kita takut, khawatir, gelisah akan sisa perjalanan dan tuntutannya dan mengizinkan tawar hati menguasai diri? Patutkah kita takut? Ya, patutkah kita mengizinkan tawar hati menguasai diri? Ya, patut. Mari kita jawab lanjutan. Kepada siapakah kita seharusnya mengikuti, meyakini?
Pikiran manusia atau pikiran Tuhan? Oke, lanjut. Melihat dari ayat-ayat tersebut di atas, jadi sekarang kita perlu lebih menegaskan dan mendeteksi tentang ketakutan, kekhawatiran kita yang masih terus menyandera kita. Siapa sebenarnya yang mengilhami perasaan kita tersebut? Tadi udah banyak 365 petunjuk untuk jangan takut. Tapi kita tetap takut. Ya. Kenapa kita takut? Dan siapa yang mengilhami perasaan kita takut tersebut? Padahal udah jelas. Ya. Padahal udah jelas. Ada 365. Jadi jumlahnya sama dengan jumlah hari selama 1 tahun. Ya. Artinya betapa seriusnya Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut, jangan takut. Lalu siapa yang mengilhami kita kok tetap takut? Kira-kira siapa? Mungkinkah itu roh Allah? Apakah roh Tuhan kah? Ataukah roh setan kah? Silakan direnungkan. Jadi kalau saudara masih takut saja sampai hari ini, khawatir saja dan mempertanyakan nanti tinggal di desa nanti bagaimana, hidup kita bagaimana. Terus kalau saya tidak bekerja nanti saya makan dari mana? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu kalau masih terus ada di dalam pikiran kita, walaupun ini kita udah belajar seperti ini, jelas roh siapa yang memimpin kita untuk berpikir demikian. Udah banyak 365 petunjuk mengingatkan kita. Artinya 365 hari kita diingatkan terus. Setiap hari bangun tidur diingatin lagi. Jangan takut. Setiap hari bangunin terus selama 1 tahun. Ya, masih juga kita takut. Kira-kira roh siapa yang memimpin kita itu? Nah, kalau sudah jawabannya udah kita dapat bahwa bukan roh Tuhan, maka mungkinkah kalau kita mempertahankan demikian, kita bisa menjadi salon-salon 144.000? Gak usah jalanin 40 hari kita, gak ada gunanya. Mulut kita aja yang ngomong jalanin 40 hari. Tapi faktanya, bahwa roh yang memimpin kita bukan roh Allah. Jadi, mulailah dari hari ini kita koreksi diri. Masihkah kita perlu takut? Masihkah perlu kita khawatir? Tadi udah jelas ayat-ayat bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah ada kegagalan di dalam janji-janjinya Tuhan. Tidak pernah. Tadi kita udah lihat. Kenapa kok kita masih takut? Kita udah bedah semuanya. Ya, mari kita lanjut. Bila kita sudah mampu menjawabnya, masihkah kita mau tetap berpegang kepada rasa takut dan khawatir kita terus sambil berharap Tuhan memakluminya? Lanjut deh. Ataukah kita mulai dari sekarang sudah harus sadar dan bangun untuk beranjak dari tempat kita? Pemahaman tawar hati kita selama ini kepada harapan Tuhan sesuai dengan petunjuk ayat-ayat di atas yang tidak lagi dapat terbantahkan. Yaitu Tuhan meminta kita bergantung dan tidak ragu sama sekali kepadanya. Jadi sekarang kita haruslah sudah dapat paham. Apa yang harusnya kita takuti dan apa yang harusnya tidak kita takuti. Jangan lagi terbolak-balik. Ya, lagunya orang apa NTT itu. Ya, jangan terbolak-balik. Ya, apa yang disuruh takut kita tidak takut. Apa yang disuruh tidak takut kita takuti. Ya, kita rubah. Mari kita 2026 awal ini kita benahi penurutan kita. Kita harus ciptakan penyesalan-penyesalan setiap hari. Setiap hari kita harus menangis. Tadi renungan pendahuluan. Ya, oke, Dela lanjut. Ya, jelas ya. Bukan roh Allah yang memimpin kita punya rasa takut. Jadi jangan kita anggap remeh, anggap santai. Kita memandang santai gitu dengan pikiran kita yang takut, khawatir nanti kayak kita udah berhenti kerja, nanti makannya dari mana, hidup kita dari mana. Kita dengan santai kita berpikir demikian. Padahal setelah kita bedah begini, itu sama saja kita telah membiarkan roh setan terus menguasai kita. Bukan hanya sehari 2 hari, setiap hari kita dikuasai sama setan. Karena 365 hari diingatkan sama Tuhan, kita nggak pernah bangun-bangun, masih khawatir terus. Artinya kita sudah sepenuhnya dikuasai sama roh setan. Tapi kita nggak pernah sadar. Kayak orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa tidak pernah ada yang sadar jika mereka sudah jatuh.
sampai kita akhirnya sejajar dengan mereka. Kita sudah belajar sejauh ini, ternyata kita sejajar dengan mereka. Oke, yang berikutnya kita coba belajar dari pengalaman bangsa Israel. Jangan kita bodoh, ya, mengabaikan petunjuk-petunjuk dan pengalaman-pengalaman umat-umat Allah. Jangan sampai kita mengulangi lagi pengalamannya bangsa Israel ini. Ya, mari kita baca. Tidak ada satupun dari semua mukjizat dapat lama berkesan, bahkan tampak tidak pernah masuk ke dalam ingatannya. Contoh dari bangsa Israel. Ya, jadi jangan sampai ini, ya, kita punya contoh-contoh dari perjanjian lama dan ayat-ayat tadi kita udah bedah semuanya. Ya, tidak bisa berkesan kepada kita. Kita tetap aja khawatir aja. Ya, sampai-sampai seakan-akan kayak tidak pernah masuk di dalam ingatan kita. Jangan sampai seperti itu. Mari kita baca perlahan-lahan. Oleh karena itu, kelepasan mereka yang hebat itu hendaknya selamanya mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah. Dan hendaknya berdiri sebagai peringatan-peringatan yang kekal. Tuh. Ya, hendaknya berdiri sebagai peringatan-peringatan yang kekal. Kita harus ingat terus ini pelajaran. Bahwa kepintaran manusia adalah kebodohan bagi Allah. Dan bahwa iman di dalam dia betul-betul dapat pula memindahkan gunung-gunung dan lautan. Jadi jangan pernah tanya kalau pindah ke desa atau berhenti kerja itu bagaimana kita mempertahankan hidup. Jangan tanya sama kepintaran manusia. Kalau kepintaran manusia jawabannya adalah gak usah pindah, gak usah berhenti kerja. Itu jawabannya. Kalau kita melakukan nasihat orang-orang tersebut, tanpa kita sadari kita sudah menyangkal Yesus. Kita tidak layak untuk jadi 100%. Kita terus. Sungguh pun oleh contoh-contoh ini, manusia masih saja mengharapkan Allah untuk bekerja sesuai dengan cita keadilan mereka. Masih aja tuh manusia kayak begini nih. Sudah dikasih tahu, masih aja berharap supaya Tuhan bekerja sesuai pikirannya dia. Dan itulah sebabnya mengapa ia menggunakan anak-anak di dalam pekerjaannya sebagai pengganti orang-orang pandai dan orang-orang bijaksana. Jadi itu sebabnya Tuhan kenapa pakai orang-orang yang sederhana, orang bodoh untuk membodohi orang-orang pandai. Ya, itulah sebab. Kita lanjut. Orang Ibrani yang banyak itu cukup mengetahui bahwa mereka dibawa ke laut itu oleh mengikuti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ini pengalaman bangsa Israel. Jadi orang Israel udah sangat-sangat sadar mengalami sendiri bahwa bagaimana kepemimpinan Tuhan itu. Masih perlukah dia takut? Masih perlukah dia khawatir? Bersungut-sungut? Namun tampaknya, nih yang warna merah, namun tampaknya tidak ada satupun dari semua mukjizat ini dapat lama berkesan pada diri mereka. Adalah bahaya. Bahwa kita pun juga mungkin akan melupakan jalan di mana Tuhan telah menghantarkan kita. Jadi kita punya pengalaman-pengalaman yang sama dengan bangsa Israel. Tapi kita khawatir terus. Takut terus. Ya, kalau kita terus-terusan demikian, artinya kita mengulangi lagi kesalahannya orang-orang Ibrani. Sesudah Israel menyeberangi laut itu dan sesudah laut itu menutup menenggelamkan musuh-musuh mereka, maka mereka semuanya menyanyi dan memuliakan Allah. Tetapi walaupun bala tentara Firaun dan laut tidak lagi merupakan objek yang ditakuti, melainkan menarik, cobaan-cobaan mereka, keraguan-raguan, dan ketakutan-ketakuannya belum juga berakhir. Harusnya bagaimana? Harusnya kan sudah hilang ya, tapi tidak juga hilang. Ya, jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang-orang Ibrani. Ya, tak lama kemudian, sesudah mereka menyaksikan laut itu di belakangnya dan padang belantara di depannya, mulailah mereka menuduh-nuduh Musa karena membawa mereka ke padang tandus itu untuk mati kelaparan di sana karena kekurangan pangan. Kira-kira kekhawatiran untuk mati kelaparan di sana karena kekurangan pangan dan air terjadi atau tidak? Jelas-jelas tidak.
Jelas-jelas tidak. Lalu kekhawatiran ini datang dari mana? Ketakutan ini diilhami siapa? Jelas-jelas yang mengilhami adalah sama dengan yang mengilhami kita takut. 365 petunjuk sudah diberikan, tapi kita tetap takut. Jadi roh apa yang memimpin kita takut terus, dan roh apa yang memimpin mereka untuk menyimpulkan bahwa nanti akan mati kelaparan di sana karena kekurangan pangan dan air. Kira-kira roh apa yang memimpin? Adalah roh yang sama. Masa saudara mau membiarkan roh yang sama memimpin saudara? Ayo kita lanjut, saudara. Tidak pernah masuk ke dalam ingatannya bahwa jika Allah dapat mengeringkan laut, ia pasti dapat juga mendatangkan banjir di padang belantara dan membuatnya berkembang bagaikan bunga mawar. Saya kasih warna merah besar, saudara. Tidak pernah masuk ke dalam ingatannya. Tuh, ingat, jangan sampai kita juga sama. Segitu banyaknya 365 petunjuk di dalam ayat-ayat Alkitab. Sepertinya tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Tidak pernah masuk di dalam ingatan kita. Karena kita membesar-besarkan rasa khawatir dan takut. Ya, ayo saudara, kita semua, termasuk saya sendiri, bangun. Karena kita sudah mengklaim diri sebagai siswa 40 hari. Kita tidak siswa 3,5 tahun. Kita bukan Yudas. Kita mengklaim diri sebagai rasul-rasul yang menyandang roh suci hujan awal. Jadi kalau kita menyandang diri mengaku sebagai contoh saingan dari murid-murid yang menyandang roh suci hujan awal, harusnya tidak seperti ini. Tapi faktanya masih seperti ini. Bagaimana dong? Masihkah kita tetap mempertahankannya? Ayo kita lanjut. Sekalipun adanya keraguan-keraguan dan berbagai persungutan mereka, Allah kembali memperlihatkan suatu mukjizat yang lebih besar. Ia membuat air memancurkan keluar dari batu karang dan ia menurunkan mana dari sorga. Pada waktu ini, seperti halnya di masa Musa, banyak yang sedang meniru dosa-dosa dari mereka. Pada waktu ini kapan? Pada saat kita baca tulisannya Nyawet ini, masih banyak yang katanya sedang meniru dosa-dosa mereka. Siapa itu? Ya kita. Siapa lagi? Ya, masih kita juga. Jadi jangan kita sombong-sombong mengklaim diri sebagai siswa 40 hari kalau kita masih punya ketakutan yang begini. Nah itu jangan sombong, jadilah orang yang menyesal. Jadilah orang yang hati. Oke? Kita terus. Ada yang penuh berapi-api pada suatu hari, lalu pada hari berikutnya dingin seperti es. Yang lainnya memuji-muji Allah sampai setinggi-tingginya. Suara mereka sementara kapalnya berlayar dengan tenang. Tetapi apabila laut bergelora dan ombak mulai menghantam, maka mereka berharap hanya pada seorang yang duduk pada kemudi dan gantinya berharap kepada Allah untuk menenteramkan laut. Mereka malahan mulai mengejar untuk mendapatkan jalan meloncat keluar. Yang lainnya lagi terus-menerus berusaha mempromosikan diri sendiri dengan cara terus-menerus mencari-cari salah melawan orang-orang yang memikul keseluruhan beban dari muatan itu. Kita orang-orang yang demikian atau tidak? Ya, silakan kita jawab masing-masing. Kita terus. Demikianlah bahwa tak dapat tiada harus ada di antara kita pada waktu ini. Contoh-contoh saingan dari orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang suka bersungut, orang-orang yang suka cari kedudukan, orang yang suka cari salah orang lain, yang mengakui suatu kebenaran penting pada hari yang lalu, melupakan pada hari esoknya. Ya. Ini harus ada contoh saingan daripada orang-orang ini. Ya, di mana? Ya di dalam diri kita, di dalam kelompok kita. Hati-hati. Ya, di tengah-tengah kita ini masih ada. Kita masih bercampur loh. Walaupun katanya sekam dan gandum sudah terpisahkan, tapi faktanya satu persatu masih ada di dalam. Ya, dan itu terus. Ya, seperti contohnya waktu 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai, itu 40 hari itu dibersihkan itu orang-orang. Ya. Dan puncaknya adalah Musa turun dari atas Gunung Sinai
ya, dia menghukum 3.000 orang mati, ya, itu disamakan dengan Yeskel pasal 9. Jadi artinya jangan kita kira ketika kita sudah mengklaim diri masuk kelas 40 hari, sudah nggak ada lagi tuh sekam-sekam. Kita tidak hanya sebagai contoh saingan dari 40 hari murid-murid Yesus, kita contoh saingan dari 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai juga, ya. Dimana dari contoh Musa naik ke Gunung Sinai kita baca, silakan saudara telusuri. Bahwa di dalam 40 hari itu disisihkan orang-orang yang nggak beres, nggak beres. Ya, bukan hanya disisihkan di dalam 3.000 hukuman dari Musa. Tidak, tapi sebelumnya pun di dalam 40 hari itu disisihkan satu. Itu contoh saingannya ke kita. Tapi pun berharap untuk dimeteraikan dengan meterai Allah, lalu berdiri bersama anak domba di atas gunung Sion. Ya. Coba lihat orang-orang ini tetap berharap dimeteraikan oleh Allah, lalu berdiri bersama-sama dengan anak gunung Sion. Padahal dia tiap hari menyangkal Yesus. Ya, dengan percaya sama nasihat-nasihat orang-orang yang tadi yang dari sekitar kita itu tadi. Ada beribu-ribu orang pada waktu ini yang berbuat hampir sama dengan mereka itu. Apabila mereka mengatakan, ya, Yesaya pasal 2, Mika pasal 4, Yeremia pasal 31, Yeskiel pasal 36 dan 37 tidak akan pernah digenapi. Ada beribu-ribu orang yang kayak gini katanya. Jadi dia meragukan semua nubuatan-nubuatan Tuhan. Kalau meragukan itu bukankah menghina? Ya, jadi janganlah jadi bagian orang-orang yang kayak gini. Ya, kita berubah. Adalah mereka yang sudah berusia lanjut, yaitu orang-orang yang seharusnya mengetahui lebih baik, yang telah memulai menggulirkan bola jatuh ke lembah kebinasaan. Bilang, yang kayak begini nih siapa? Orang-orang yang sudah lama sebenarnya di dalam Davidian. Ya, orang-orang yang malah yang seharusnya menjadi yang paling tahu, memberikan semangat, memberikan dorongan, malah orang-orang inilah yang memberikan patah semangat kepada kita. Hati-hati. Orang-orang muda tentunya sudah harus menyuarakan persungutan para orang tua mereka. Tapi Tuhan tidak mempertanggungjawabkan itu kepada mereka. Jadi mereka nggak perlu bersungut-sungut sama mereka. Nasihat dari saudara-saudara kita yang lebih lama. Ya. Dan untuk menyelamatkan orang-orang muda, Allah telah menguburkan semua orang tua yang bersungut-sungut itu. Terkecuali 2 orang yang setia yang percaya, yang telah membantah akan laporan jahat dari 10 orang pengintai lainnya. Lihatkan saudara, bahwa setiap orang dewasa yang telah meninggalkan Mesir, terkecuali Kaleb dan Yusak, sudah harus dikubur lebih dulu sebelum anak-anak muda itu dapat menyeberangi sungai Yordan. Mengapa? Sebab walaupun Allah telah membawa mereka dengan begitu mudah keluar dari Mesir, tetapi Tuhan tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari dalam diri. Adakah saudara masih terheran-heran? Mengapa Nabi Elia harus membalikkan hati para bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak mereka? Ya, masih heran? Gak usah heran, saudara. Ya, jadi memang harus rendah hati, harus dibalikkan ini orang-orang yang masih tinggi hati, yang kasih khawatir-khawatir, masih dengerin nasihat-nasihat tangga, saudara-saudara. Itu sudah harus dibangunkan. Ya, di sini dengan istilah membalikkan hati bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak. Artinya masing-masing suruh introspeksi diri. Gak usah gengsi yang nasihatin anak kecil. Ya, yang nasihatin orang yang baru datang di dalam kebenaran, gak usah gengsi. Gak apa-apa. Ya, demi kebenaran kita rela-rela aja, gak usah harga diri. Ya, yang harga diri itu adalah orang-orang yang sombong. Jadilah orang-orang yang seperti anak-anak. Siapakah yang pergi masuk ke dalam tanah perjanjian itu? Semua, terkecuali mereka yang bersungut-sungut. Nah, lihat ya. Jadi siapa yang masuk? Yaitu mereka yang tidak tawar-tawar, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Ya, bersungut-sungut ini sama dengan khawatir dan takut. Adakah saudara mengira bahwa saudara dapat bersenang-senang dengan roh persungutan dan perbantahan yang sama? Lalu walaupun begitu, akan dapat juga menerima meterai itu? Tidak mungkin. Alangkah bodohnya pemikiran yang sedemikian itu. Betapa tidak adilnya hal itu kelak bagi suatu Allah yang adil untuk membinasakan orang-orang yang tidak menurut pada hari itu, tapi menyelamatkan orang-orang yang tidak menurut pada hari ini.
Jadi sangat tidak adil kalau Tuhan dulu binasakan orang-orang di masa lalu yang berdosa sungut-sungut, tapi Tuhan menyelamatkan kita yang sekarang yang juga sebenarnya sama aja. Ya tawar-tawar karena takut, karena khawatir, ya mengabaikan petunjuknya Nyonya White, petunjuknya yang harus takut, kita malah nggak takut. Ya, terus kita diselamatkan, itu alangkah tidak adilnya Tuhan lakukan hal yang seperti itu. Mereka bukanlah seperti orang Farisi itu yang mendirikan tugu-tugu peringatan bagi nabi-nabi yang sudah mati. Lalu pada waktu yang sama, membunuh nabi-nabi yang masih hidup. Dengan terang ini, yang kini percaya menerangi perjalanan kita, akan dapat dimengerti sendiri. Jadi, kita harus mengerti sendiri. Udah dikasih petunjuk Nyonya White, Victor Utep seperti ini, kita sekarang disuruh mengerti sendiri. Ya, jangan minta mukjizat dari Tuhan. Ya, ini amaran sekarang jilid 1 nomor 7 yang judulnya apakah yang membuat seseorang dapat terpilih. Nah, ini. Jadi bagaimana orang bisa terpilih adalah orang-orang yang tidak mengabaikan petunjuk-petunjuk untuk takut kepada Tuhan. Terus tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari kiri kanan, dari tetangga-tetangga, dari saudara-saudara. Ya, jangan kita mau. Ya, jangan abaikan semua yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman dari umat-umat Allah, ya, pengalaman kita sendiri, jangan seakan-akan kayak tidak pernah disampaikan kepada kita. 365 ayat yang menunjukkan jangan sampai kita kira-kira kayak tidak pernah disampaikan kepada kita itu 365 ayat itu. Jangan pernah berharap bahwa kita bisa diselamatkan. Jangan pernah mengira Tuhan dahulu tegas, hari ini dia lunak. Ya, jelas nih kata-kata amaran sekarang jilid 1 nomor 7 ini. Kita tuntaskan ya materinya, kayaknya bisa selesai nih karena tinggal 2 lagi. Ya, ini dan 1 lagi. Masih ada waktu setengah jam. Kita baca ya. Yakin, walaupun apapun yang akan terjadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Ini janji Tuhan, jangan lagi ya kita meragukan janji Tuhan. Tadi kita udah sama-sama baca ya ayat-ayat, yang pertama disuruh jangan takut, kita takut. Disuruh takut, kita malah ketakutan. Ya. Terus tadi kita ditunjukkan juga ayat-ayat yang memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Maka jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kalau itu petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka yakinlah kalau kita jalanin itu petunjuk sesuai Tuhan mau, maka Tuhan akan jaga kita. Kecuali kita menjalankan sesuatu yang atas pikiran kita, nah itu Tuhan nggak peduli. Tapi kalau kita jalankan semua petunjuknya sesuai dengan demikian firman Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan ada di belakang kita. Karena kita sedang menjalankan perintahnya Dia. Kalau kita menjalankan nasihat tetangga kita, teman kita, saudara kita, ya jangan harap Tuhan ada di samping kita. Karena yang nasihatin itu kan tetangga saudara, teman saudara. Ya, tetangga saudara. Kenapa saudara minta perlindungan dari Tuhan? Mintalah sama perlindungan sama saudara-saudara. Ya, dari tetangga saudara, minta perlindungan dengan dia, teman saudara. Ya, tapi kalau saudara lagi menjalankan perintah Tuhan, mintalah perlindungan daripada Tuhan. Dan Tuhan sudah kita lihat ayat-ayat menunjukkan bahwa tidak pernah ada kegagalan di dalam janji-janjinya Tuhan. Janganlah kita khawatir, janganlah kita takut. Selama kita jalanin itu demikian firman Tuhan, yakin bahwa ada Tuhan di belakangnya. Ya, bacaan kita berikutnya ini akan menguatkan hal tersebut. Kristus telah berfirman, jikalau barang seorang suka melakukan kehendak Allah, ini ya, orang suka melakukan kehendak Allah, bukan tersiksa ya, dia akan mengerti tentang pengajaran ini. Nah, dia akan ngerti. Tapi kalau Anda laksanakan perintah Tuhan dengan terpaksa, Anda nggak ngerti. Kalau daripada Allah datangnya, ya, ia akan mengerti tentang pengajaran ini kalau itu datangnya dari Allah. Bukan dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita. Atau aku mengeluarkan perkataan daripada diriku sendiri. Ya. Jadi dia akan mengerti kalau itu demikian firman Tuhan, itu datang dari Tuhan. Daripada mencela dan menanyakan dari hal yang tidak engkau pahami,
turutlah sinar yang sudah bersinar atasmu, maka engkau akan mendapat terang yang lebih besar lagi. Coba lihat yang saya hitamkan. Daripada Anda mencela atau meragukan, mengkhawatirkan petunjuk Tuhan, mengabaikan, meremehkan, turuti sajalah sinar yang sudah bersinar atasmu itu. Kalau kamu turuti, maka kamu akan dibukakan gulungan-gulungan kebenaran yang lebih besar lagi. Sehingga kamu akan diberikan keyakinan lebih luas lagi. Ini bacaannya demikian. Ya. Dengan anugerah Kristus, lakukanlah tiap-tiap kewajiban yang telah dijelaskan dalam pengertianmu. Tuh. Lakukan. Jangan dibiarkan, diabaikan seperti tidak pernah disampaikan kepadamu. Sehingga engkau akan lebih mampu mengerti dan melaksanakan perkara-perkara yang kau sangsikan sekarang. Kita sekarang menyaksikan, tapi kalau kita membiarkan Tuhan bekerja bagi kita, ya, kita suka sama kebenaran dan kita mengerti, maka kita akan dibukakan pengertian kita kepada kebenaran yang lebih luas lagi. Dan akhirnya kita jadi lebih mampu. Maksudnya tadi, lebih mampu apa? Mampu mengerti dan melaksanakan perkara-perkara yang sekarang ini kita ragukan. Ya, jadi artinya, jangan patah semangat kalau sekarang Anda ragu, masih ada kesempatan. Bukan artinya, ya saya sudah terlanjur ragu nih, saya khawatir nih, udah deh, saya udah patah semangat, udah nggak bisa lagi bangun. Nah, kalau saudara sudah nggak bisa bangun lagi, itu artinya saudara telah berhasil dikalahkan oleh setan. Tawar hati saudara diperdalam sama setan. Jangan biarkan tawar hati Anda menguasai saudara. Bangun saudara. Bacaan ini dia bilang, dan melaksanakan perkara-perkara yang kamu sanksikan sekarang. Jadi sekarang kita sanksi. Tapi dari bacaan ini mengangkat kita untuk jangan terus-terusan berada di tempat tawar hati. Bangun. Supaya jangan kita berada di dalam sanderanya setan. Ya, kita terus. Bukanlah kehendak Allah umatnya dibebani dengan penderitaan. Tetapi Allah kita tidak menipu kita. Ya, Tuhan tidak sedang menipu kita, saudara. Kita disuruh pindah ke tempat yang terpencil, suruh meninggalkan semua kehidupan kita sehari-hari hanya untuk Allah, Allah dan Allah saja satu-satunya. Ya, sepenuhnya berangsur-angsur hingga sepenuhnya memuliakan hanya Allah saja. Itu Tuhan sedang tidak menipu kita, jangan kita khawatir. Dia tidak berkata kepada kita, jangan takut, tiada bahaya pada jalanmu. Dia tahu ada banyak pencobaan dan bahaya, dan dia tidak dia bertindak terus terang terhadap kita tuh. Saya besarkan tuh. Jadi dia tidak pura-pura menutup-nutupi tentang adanya pencobaan dan bahaya. Dia tunjukkan semuanya bahwa perjalanan kita ke depan banyak, ya, batu-batu dan banyak sekali obstacle-obstacle ya, halangan-halangan yang ada di depan, ya itu ada semua. Dia tidak tutup-tutupi, ya, dia tidak kayak pendeta-pendeta kita yang menina-bobokkan kita, tidak. Dia berterus terang kepada kita. Dia bukannya bermaksud menjemput umatnya keluar dari satu dunia yang jahat dan penuh dosa, melainkan ditunjukkan kepada mereka suatu perlindungan yang tidak dapat dikalahkan. Doanya bagi murid-muridnya adalah sebagai berikut. Tiadalah aku pinta supaya engkau mengambil mereka dari dalam dunia ini. Ya, jadi Tuhan tidak minta kepada Tuhan Allah untuk mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi hanyalah supaya engkau memelihara mereka itu daripada yang jahat. Di dalam dunia ini kamu merasai sengsara, tapi tetapkanlah hatimu bahwa aku ini sudah mengalahkan dunia ini. Ingat, ini Tuhan tidak sedang menakut-nakuti kita. Tuhan sedang berterus terang kepada kita bahwa perjalanan kita, walaupun nanti kita pindah, walaupun kita sudah tidak bekerja, terus kita sudah menempati tempat yang terpencil, kita hidup seperti Yohanes Pembaptis, jangan kita kira kita udah aman nih. Perjalanan kita sudah tidak akan mungkin ada goncangan-goncangan. Jangan kita berpikir kayak bangsa Israel yang tadi kita baca. Dia kira udah lewat dari Mesir, udah aman, tidak ada goncangan-goncangan. Ternyata banyak goncangan. Dan Tuhan sudah terus terang kepada kita. Tuhan tidak tutup-tutupi. Ya, tapi janjinya Tuhan, dia akan melindungi. Kita terus. Namun di dunia ini sekalipun orang-orang Kristen,
dapat menikmati kegembiraan hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam dari hal kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Oleh karena itu, janganlah kita buangkan keyakinan kita, melainkan meneguhkan hati lebih teguh dari masa lalu tuh ya. Jadi kita harus lebih teguh dari masa lalu. Artinya ini jelas nasihat ini untuk orang yang masuk di kelas 40 hari. Karena masa lalu kita adalah masa lalu, masa di mana kita sudah jalani pelajaran-pelajaran 3,5 tahun, tapi belum atau tidak juga kita beranjak dari kekhawatiran-kekhawatiran kita. Sekarang kita suruh bangun. Sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita, dan tentu Dia akan membantu kita sampai kesudahan. 1 Samuel 7 ayat 12 ya. Ini janjinya Ia akan bantu kita sampai kesudahan. Marilah kita memandang semua tugu peringatan, pengenang segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan untuk menghibur kita serta menyelamatkan kita dari tangan pembinasa itu. Baiklah kita selalu mengingat dalam pikiran kita semua kemurahan yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Air mata disapunya, penyakit disembuhkannya, segala kecemasan dihalau, rasa takut dienyahkan, kekurangan-kekurangan dicukupkan, kemurahan dicurahkan. Dengan demikian, menguatkan diri kita sendiri menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita melalui perjalanan kita yang sisa. Apa ini? KS itu apa ya? Lupa ya. UKS itu apa ya? Oke, lanjut. Ya. KS itu kalau nggak salah kerinduan segala zaman. Bagaimanapun kita harus memandang ke depan kepada kesusahan-kesusahan baru di dalam perjuangan yang akan datang. Nah, lihat tuh. Ya, kesusahan-kesusahan baru di dalam perjuangan yang akan datang. Jadi 40 hari ini ada kesusahan-kesusahan yang berbeda dengan kesusahan-kesusahan yang kita yang dahulu. Ya, ada perjuangan-perjuangan yang baru, ada peperangan yang baru. Tadi kita di awal sekali kita baca ada peperangan yang baru. Ya, jadi kita siap-siap nih mau menghadapi yang baru, tapi janji Tuhan kita selalu ingat. Jangan keraguan lagi yang muncul di dalam diri kita. Oh, kebahagiaan sejati, mohon maaf. Ya, KS itu kebahagiaan sejati. Namun dapatlah kita melihat atas apa yang telah lalu sama seperti melihat masa yang akan datang. Seraya berkata, sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita. Selamatmu menjadi seperti segala hari. Ulangan 33 ayat 25. Tadi Samuel, sekarang ulangan. Ujian tidaklah lebih berat daripada kekuatan yang diberi pada kita untuk menanggungnya. Jadi ujian-ujian memang tampak berat. Tapi sama seperti Daniel, kita dikasih kekuatan yang seimbang dengan ujian yang akan diberikan. Sama kayak Ayub, kita diberikan kekuatan yang sama, yang seimbang dengan ujian yang diberikan. Ya, daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan pekerjaan kita dimanapun kita mendapatkannya. Yakin, walaupun apapun yang akan jadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Apapun yang terjadi, ya, dimasukin ke dapur api, dimasukin ke kandang singa, apapun yang terjadi, kekuatan yang sebanding akan diberikan sama Tuhan. Dan fakta, ya, dimasukin ke dapur api, Daniel tetap keluar. Dimasukin ke dalam kandang singa, tetap keluar. Ya, kekuatan yang sebanding tetap diberikan kepada dia. Ayub juga diberikan kekuatan yang sebanding. Ya, kepada Daniel, kepada Daud juga sebanding, walaupun kecil mungil ngelawan Goliat yang raksasa, secara nalar, secara logika nggak ada orang yang bisa mengalahkan raksasa. Demikian secara logika, secara nalar nggak ada juga manusia bisa masuk dalam dapur api tidak terbakar sedikit pun. Itu tidak masuk di akal. Tidak ada manusia tinggal bersama-sama dengan singa 3 hari lamanya, singa yang kelaparan, tidak binasa. Itu tidak masuk di akal. Tapi dengan kekuatan yang sebanding dengan ujian itu, kita diberikan. Ini janji Tuhan.
Masih mau kita ragukan? 365 petunjuk sudah diberikan, masih mau ragu? Masih khawatir juga? Kalau khawatir artinya roh yang memimpin saudara bukan roh Allah. Kalau roh Allah jelas, sampai sejauh ini kita lihat nggak ada tuh petunjuk yang memberikan ruang untuk kita tetap ragu, khawatir, takut. Nggak ada. Semua yang kita baca sampai detik ini semuanya menguatkan, menyadarkan kita untuk jangan takut, percayalah, percaya. Ya, jadi jelas. Selama ini kita punya takut, punya khawatir, jelas yang memimpin bukan roh Allah, tapi roh. Oh, oke lanjut Del. Oke, bacaan yang berikutnya kita harus waspada. Bacaan yang berikutnya ini dari Victor Utef. Kita harus waspada. Saudara amati baik-baik. Simbolikot jilid 11 nomor 2. Judulnya adalah 3 persyaratan untuk mencapai kemenangan. Mungkin saudara-saudara sudah pernah baca. Tapi berkaitan dengan materi yang kita bahas, ini sangat layak untuk kita renungkan sama-sama. Kita pelajari perlahan-lahan. Ya, saudara silahkan bantah kalau saudara mau mengatakan, ini nggak nyambung sama materi yang kita baca. Nyambung saudara. Silahkan saudara ikuti. Kalau saudara tidak sepakat, silahkan saudara bantah. Simbolik. Simbolikot jilid 11 nomor 2. Kita mulai dari renungan doa. Kenapa kita harus mulai dari renungan doa? Kok kita nggak langsung kepada khotbahnya Victor Utep? Ya, sengaja saya ajak saudara ke sini dulu karena ada pesan yang penting ya kita harus pahami. Ya, yang kita perlu pahami pesannya adalah kepada siapa bacaan ini mau diarahkan. Ya, kepada orang-orang di zamannya Victor Utep hidup, ya, di zamannya Nyonya White, ataukah kepada orang-orang yang hidup sesudah Victor Utep hidup? Mari kita dapatkan jawabannya di dalam renungan doa ini. Ya. Sengaja saya ajak saudara baca renungan doa. Mari kita baca. Waktu telah tiba bagi murid-murid yang telah bersekutu erat dengan Kristus untuk bergabung lebih langsung dalam pekerjaannya. Nah, jadi murid-murid ini sudah erat dengan Kristus, tapi telah tiba waktunya untuk lebih langsung dalam pekerjaannya. Jadi yang sebelumnya dia belum langsung. Atau dengan kata lain dia hanya dampingi Yesus pergi dari Ka'bah satu ke Ka'bah yang lain. Yesuslah yang bekerja, dia hanya dampingi. Tapi sekaranglah dia punya waktu untuk terjun secara langsung bagi pekerjaannya. Atau dengan kata lain, dialah sekarang yang bekerja. Artinya, ini sudah bukan 3,5 tahun. Ini pun juga bukan 40 hari. Dia sudah mau masuk kepada penugasan Roh Suci hujan awal. Ini sudah tiba waktunya untuk mau masuk ke sana. Ya, artinya ini sudah mau, ini masih dalam persiapan 40 hari. Ya, dia mau lebih langsung dalam pekerjaannya. Ini sudah mau masuk ke dalam pekerjaan sesungguhnya. Ya, nah persiapan yang dilakukan di sini yang kita baca ini ada persiapan yang berada di dalam 40 hari, bukan di 3,5 tahun. Jadi pertanyaan tadi, apakah ini bacaan ditujukan kepada orang-orang di zamannya Victor Utep, di zaman Nyonya White kah, atau sesudah Victor Utep meninggal, yaitu kita? Ya, kita akan dapat jawaban di dalam renungan doa ini. Ya, jelas di dalam pembukaan baru 2 baris saja kita sudah lihat nih arah bacaan ini mau kemana, kepada siapa. Ya, kita terus. Agar jumlah besar orang-orang yang banyak ini tidak akan dibiarkan begitu saja bagaikan domba tanpa gembala. Nah, ya. Jadi ini Tuhan lagi mempersiapkan calon-calon roh suci hujan awal. Ya. Agar orang-orang banyak itu jangan dibiarkan. Sebagian dari murid-murid ini telah menggabungkan diri kepadanya pada permulaan pelayanannya. Dan hampir semua ke-12 murid itu sudah bersekutu bersama-sama sebagai anggota-anggota dari keluarga Yesus. Tuh, hampir semua. Jadi artinya hampir semua. Jadi kurang 1, yaitu 11. Ya. Ya, karena yang satunya gagal kan.
Nah ini yang 10. Ya, murid itu sudah bersekutu bersama-sama sebagai anggota-anggota dari keluarga Yesus. Namun mereka juga karena tersesat oleh ajaran dari para pendeta Yahudi, ikut secara umum mengharapkan berdirinya sebuah kerajaan bumi. Jadi awal-awal pendidikan 40 hari mereka masih terpengaruh dengan ajaran-ajaran tetangga kiri kanan. Ya, dalam hal ini masalah tentang kerajaan Yesus berdiri nggak di dunia ini, itu mereka masih terpengaruh. Ya, artinya sama dengan kita di awal-awal 40 hari kita masih terpengaruh sama pikiran-pikiran tetangga kita, saudara kita, teman kita, lingkungan pekerjaan kita. Ya, semuanya masih mempengaruhi kita. Kita belum sepenuhnya percaya sama petunjuk Tuhan. Oke, kita terus. Mereka tidak memahami gerakan-gerakan Yesus. Ya, jelas ini bacaan adalah untuk orang-orang yang sudah masuk di kelas 40 hari. Kita lanjut. Mereka sudah bingung dan kacau karena ia sama sekali tidak berusaha apa-apa untuk mengukuhkan alasannya dengan mencari dukungan para imam dan pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga ia tidak berbuat apa-apa untuk mengukuhkan kuasanya sebagai seorang raja bumi ini. Mereka kebingungan kan. Kita terus. Suatu pekerjaan besar masih harus diselesaikan bagi murid-murid ini sebelum mereka siap bagi kepercayaan suci yang akan diberikan kepada mereka apabila Yesus naik ke sorga. Jadi ada satu pekerjaan yang harus disiapkan dulu, yaitu 40 hari. Nah ini, bacaan ini kepada mereka lah contoh saingan 40 hari disasarkan bacaan ini oleh Victor Huter. Dari renungan pendahuluan ini, renungan doa ini, kita bisa lihat Victor Huter arahkan kepada siapa bacaan ini. Jadi bukan bagi orang-orang Davidian waktu di zaman Victor Huter masih hidup, tapi jelas bacaan ini ditujukan kepada kita, calon 144.000. Apa sih pesannya yang disampaikan? Ya, kita terus. Apa sih pesannya ini? Apa pesan ini nggak bisa diberikan kepada orang-orang yang masih di 3,5 tahun? Hanya diberikan kepada 40 hari. Apa sih pesannya? Nah, itu pertanyaan kan? Mari kita terusi. Namun mereka telah menyambut kasih Kristus dan sungguh pun mereka agak lamban percaya. Yesus melihat di dalam mereka orang-orang yang dapat dilatih dan didisiplinkannya bagi pekerjaan yang besar. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita lamban untuk percaya. Tapi Yesus melihat di dalam diri kita bahwa kita ini masih bisa dilatih dan didisiplinkan. Ya, jadi saudara berbesar hatilah bahwa saudara itu dengan ada di dalam kelompok belajar kita ini, sebenarnya dengan kelambanan saudara, Anda nggak usah khawatir. Tuhan udah lihat, asal Anda mau rendah hati. Maka kini, nih saya kasih besar tuh warna merah. Ya, maka kini karena mereka sudah cukup lama bersamanya mengukuhkan iman mereka dalam ukuran tabiat ilahi mengenai misinya, sudah cukup katanya. Dan orang banyak itu pun telah memperoleh bukti tentang kuasanya yang tidak dapat dipermasalahkan, maka jalan telah tersedia bagi murid-murid itu untuk mengakui prinsip-prinsip kerajaannya yang akan membantu mereka memahami keadaannya yang sesungguhnya. Jadi setelah dia lewatin pendidikan 40 hari, maka kini mereka sudah siap untuk bekerja, untuk mendapatkan roh suci hujan awal. Demikian juga contoh saingannya, kalau kita sudah jalani pendidikan 40 hari, maka kita siap juga untuk menyandang pekerjaan dari roh suci hujan akhir. Saya kasih merah yang paling terakhir, saudara. Dari bacaan ini dapat kita lihat apa yang diperbuat oleh Kristen sebelum pertobatannya. Ya, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana orang Kristen. Katakan banyak orang yang nggak ngerti tentang Kristen. Nah, perlu tegaskan lagi kembali kepada kita tentang Kristen. Ya, jadi Kristen yang sebenarnya, pengikut Kristus yang sebenarnya adalah orang-orang yang telah melampaui pendidikan 40 harinya. Ya, kita baca. Di bacaan ini dapat kita lihat apa yang diperbuat oleh Kristen sebelum pertobatan. Ya, jadi sebelum pertobatannya kita lihat.
Maka sore ini pun kita akan mempelajari selanjutnya apa yang akan diperbuat orang Kristen sesudah pertobatannya. Ya. Jadi sebelum dia 3,5 tahun dan setelah 40 hari, apa yang diperbuat si orang Kristen ini sesudah pertobatannya. Jadi Victor Hutte menganggap yang 3,5 tahun itu dia belum bertobat, yang 40 hari ini sudah masuk di dalam keras pertobatannya. Apa yang akan diperbuat oleh orang-orang yang sudah melakukan pertobatan. Ya. Bacaan ini kita diarahkan untuk masuk ke kelas 40 hari. Mari kita telusuri pesan apa sih yang Victor Hutte mau sampaikan. Apa yang tadi saya katakan, apa tidak bisa dikasih ke orang 3,5 tahun? Kok harus dikasih ke orang yang kelas 40 hari? Pesan apa sih? Pesannya adalah ada 3 persyaratan untuk mencapai kemenangan. Dan pesan ini hanya bisa diberikan kepada murid-murid 40 hari. Tidak bisa dikasih kepada orang-orang 3,5 tahun. Ya, kenapa? Oke, lanjut. Dibuka dengan Ibrani 11, ya, ayat 1 dan sekian. Ya. Oleh iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Oleh iman ia memperoleh kesaksian. Oleh iman Henoh telah diubah. Terus oleh iman maka Ibrahim sewaktu ia dipanggil keluar untuk pergi ke suatu tempat yang kemudian diperoleh sebagai warisan telah mematuhi. Oleh iman Ishak telah memberkati Yakub, ya, dan Esau mengenai perkara yang akan datang, ya. Terus mana lagi tadi? Oleh iman maka sewaktu akan meninggal Yusuf telah memberitahukan tentang keberangkatan Bani Israel, lalu memberi perintah mengenai tulang-tulangnya. Oleh iman maka sewaktu lahir Musa telah disembunyikan oleh orang tuanya, ya. Terus oleh iman maka Rahab perempuan sundal tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya, dan seterusnya. Ya, kita lihat dibuka dengan 3 persyaratan untuk menang. Dibuka dengan iman. Saudara lihat, iman itu pelajaran paling dasar, saudara. Ya, pembenaran oleh iman itu adalah dasar, saudara. Ya, dari 7 langkah reformasi itu langkah pertamanya adalah iman. Ya, terus waktu di tahun 1888 itu memulai lagi untuk pekerjaan hal-hal yang akan datang kan mulai itu dari Nyonya White. Ya, di zamannya William Miller kan udah mulai dibuka, tapi mulai mau dibuka nih semua nubuatan-nubuatan. Itu dibuka dengan iman dulu 1888. Ya, pekerjaan dari Elia itu dibuka dengan iman dulu oleh Jones dan Wagoner. Jadi bisa lihat nih bicara iman ini dasar. Oke, demikian juga untuk menang calon 144.000 ini dimulai dari iman. Oke, kita terus. Inilah hasil pekerjaan dari iman. Dalam contoh-contoh yang baru kita baca di atas. Tapi sesuatu yang lain harus juga diperlukan di samping iman. Saya kasih warna merah, saudara-saudara. Jadi oleh iman ini yang tadi pertama, ya, membuka seperti langkah 7 reformasi, dan langkah pertama Elia mulai mau bekerja, ya, mulai dari Johnson Wagoner, ya. Demikian juga calon-calon 144.000 itu untuk menang dia juga harus mulai dari iman, ya. Tapi apa cukup dengan iman saja? Tidak cukup, masih diperlukan di samping iman itu. Apa itu? Mari kita terus, Dela. Ya, apa itu di samping iman? Ya, yaitu Bilangan 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil tanah itu. Sekarang musimnya adalah musim hulu hasil anggur. Ya, oke, kita baca langsung ini. Kalau saja semua pengintai itu memiliki ketabahan hati seperti Musa, mereka tidak akan tergoda oleh ketidakpercayaan pada waktu itu. Maka bukan saja 10 orang pengintai yang penakut itu, melainkan juga seluruh orang bangsa Israel itu terkecuali 2 orang yang berusia di atas 20 tahun sewaktu mereka keluar dari Mesir telah mati di luar tanah perjanjian. Karena mereka tidak memiliki keberanian. Jadi
Iman, tadi sudah kita baca, harus ditambah dengan keberanian. Iman harus ditambah dengan keberanian. Oke, lanjut deh. 40 tahun kemudian, Yusak telah mengutus kembali 2 orang untuk secara diam-diam meninjau Kanaan, dan inilah laporan mereka. Kita nggak usah baca ya. Setelah mereka melihat hati orang-orang itu takut menghadapi mereka sesuai dengan tercatat dalam kesaksian Rahab berikut ini. Jadi kita lihat ternyata mereka selama ini dibohongi. Ya, dia dengar suara-suara tetangga, kiri kanan, teman kantor dan segala macam. Ya, jadi akhirnya orang-orang di atas usia 20 tahun hanya Yusak dan Kaleb saja yang bisa masuk ke tanah. Karena apa? Karena takut. Karena apa, saudara? Karena khawatir. Jadi, nyambung nggak dengan materi pembelajaran kita, saudara? Anda nggak cukup punya iman, saudara. Kita semua juga punya iman. Kita mau pindah ke desa, mau pindah ke tempat yang terpencil, kita mau berhenti pekerjaan ini. Kita punya iman. Kita ngerti sampai di situ tuh karena kita punya iman. Kita sudah belajar, mengerti, percaya. Tapi untuk mau melaksanakannya ini, butuh keberanian. Dan keberanian ini yang nggak ada di kita. Yang ada ketakutan, sama seperti orang-orang Israel ini. Ya, yang jadi penghalangnya dia apa? Karena takut dan khawatir. Kalau saudara tetap mempertahankan takut dan khawatir kita sampai hari ini, ya sama nasib kita sama orang Israel ini. Ya, akhirnya cuma 2 orang saja yang sampai di Kanaan. Kenapa? Karena 2 orang ini tidak punya takut dan tidak punya khawatir. Maka itu kita jadilah yang 2 orang ini. Jangan kita terus-terusan takut, jangan terus-terusan khawatir. Kita tambahkan iman kita dengan keberanian. Ya, ini nasihat yang Victor Utek berikan kepada calon-calon 40 hari. Tidak bisa diberikan kepada 3,5 tahun, karena 3,5 tahun dia harus selesai dulu dengan materi pembenaran oleh imannya dulu, belajarnya dulu. Dia harus kelas belajar, mengerti, percaya. Dia aja masih nambah-nambah, banyak kurang-kurang. Orang-orang yang kelasnya 3,5 tahun masih nolak-nolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Kita sudah, tapi kita nggak punya keberanian. Nah, ini dia, materi ini memang tidak diberikan kepada orang-orang yang 3,5 tahun. Dikasihnya kepada kita. Karena kita, iman kita sudah cukup. Tapi keberanian kita yang nggak ada, saudara. Ayo, saudara, ayo, saudara. Mari kita lanjut, Dela. Ya, kelihatan itu setelah mereka melihat hati orang itu takut menghadapi mereka, sesuai yang tercatat dalam kesaksian Rahab berikut ini, ya. Semua penduduk negeri ketakutan karena kamu. Jadi artinya, wah, dibohongi ternyata ya. Jadi jangan biarkan 365 hari kita terus dibohongi terus. Jangan mau, jangan biarkan kesaksian yang sudah ditulis oleh Nyonya White ini kayak seakan-akan tidak pernah teringat sama kita. Jangan sampai ya, saudara. Ya, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang. Tuh, lihat, tawar hati. Ya, jangan tawar hati, saudara. Memang semua penduduk Yeriko ketakutan dan itulah permulaan dari kekalahan mereka. Kita mau seperti itu karena ketakutan itu permulaan dari kekalahan kita. Lanjut. Sekarang kita baca lagi yang warna merah. Supaya orang-orang Kristen dapat menang, mereka harus memiliki iman, yaitu Ibrani 11, keberanian, Yusak 2, dan tindakan. Jadi punya iman harus ditambah dengan keberanian. Kalau nggak berani, takut, ya kalah. Ya, jadi harus ditambah keberanian. Keberanian juga, cuma berani, saya berani, saya berani. Tapi nggak berbuat apa-apa, itu juga masih kurang. Ya, bacaan ini memperlihatkan demikian, saudara. Jadi tiga-tiga ini adalah persyaratan untuk menang. Ya, harus punya iman, harus punya keberanian, dan harus punya
perbuatan. Kalau murid-murid yang 3,5 tahun itu cuma iman plus perbuatan. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Itu pengertian yang sudah sekian lama kita pahami. Tapi untuk siswa 40 hari ini nggak cukup dengan iman plus perbuatan. Tanpa perbuatan ialah mati. Harus ada keberanian. Dan keberanian ini dibutuhkan. Kenapa sih kok ada keberanian untuk kelas 40 hari ini? Karena ada hal-hal yang menakutkan. Ya, dan hal-hal ini tidak ada di masa-masa lalu. Ada peperangan yang baru. Ya, kayak yang tadi kita lihat ada ujian-ujian yang baru yang ini yang akan dihadapi. Dan ujian-ujian ini tidak ada di masa lalu. Peperangan-peperangan yang baru ini juga tidak ada di dalam peperangan-peperangan yang dulu. Ya, saudara lihat sesuai renungan doa yang tadi barusan kita baca, jelas Victor Rutef arahkan bacaan ini kepada calon-calon 144 ribu. Mungkin menurut pandangan saya, Victor Rutef sendiri nggak sadar waktu dia nulis begini ini, dia nggak kepikiran bahwa oh, ini bukan buat saya tuh ternyata untuk orang-orang calon-calon 144 ribu. Karena Victor Rutef sendiri juga nggak nyangka bahwa dirinya akan meninggal tahun 1955. Dia kira dia akan menjadi bagian dari bacaan ini, ternyata tidak. Artinya Tuhan sudah mengilhami si Victor Rutef untuk menuliskannya bagi kita. Oke, kita lanjut, udah jam 6. Kita langsung saja ke merah berikutnya, Dela. Di sini kita melihat sebuah gambaran mengenai semua Israel tanpa keberanian sama sekali justru pada saat-saat di mana mereka benar-benar membutuhkannya. Nah, jadi sekarang ini kita benar-benar membutuhkan keberanian, saudara. Jadi kalau saudara terus saja mempertahankan takut, khawatir, walaupun ada 365 petunjuk ayat mempertegaskan bahwa kita tidak boleh takut. Di saat sekarang kita punya ketakutan ini, malah di saat inilah saat yang paling tepat, paling waktunya kita benar-benar membutuhkan keberanian. Di saat inilah, saudara. Jangan biarkan kita hanyut di dalam jeratnya setan, ya, sanderanya setan. Memang sengaja setan nyerang terus-terusan untuk hal yang satu ini, supaya kita terus tawar hati akhirnya kalah. Untuk memecahkan persoalan mereka, adakah Allah memerintahkan mereka supaya duduk saja dan berdoa? Ada. Ada, kita dari tadi baca, disuruh duduk-duduk saja, nggak usah berdoa. Dan berdoa saja, nggak usah pindah, nggak usah berhenti kerja, nggak usah berbuat apa-apa, udah tenang-tenang aja. Ada nggak seperti itu? Dari tadi kita baca, nggak ada tuh. Dan jawaban Victor Rutef, tidak. Kita terus. Bagi semua akal sehat, perintah ini tampak benar-benar bodoh tuh. Bagi semua pikiran manusia-manusia, pindah kerja, berhenti kerja, pindah dari kota, pindah ke pedalaman, itu bodoh banget. Zaman sudah sedemikian modern kok malah tinggal ke tempat pedalaman. Ini orang aneh. Hidup sudah dari puluhan tahun dari lahir di kota, semuanya tersedia seperti yang Bung Romel sampaikan, semua ada, tinggal selangkah, mau butuh belanja apa tinggal jalan kaki atau ya cuma 5 menit ke sana sini. Kok pindah ke pedalaman yang kemana-mana serba jauh? Ini orang bodoh ini. Itu kata orang sekitar kita, orang kiri kanan kita, saudara kita, teman sekantor kita. Ya, dia bilang bagi semua akal sehat, perintah ini tampak benar-benar bodoh dalam menghadapi bahaya mereka. Namun Allah mengetahui semuanya itu. Tuhan tahu semuanya, jadi jangan bilang yang tahu cuma kita doang. Ya, sehingga kita takut dan khawatir karena kita doang yang tahu, Tuhan nggak tahu. Jangan kita remehkan Tuhan, saudara. Itu sama saja kita sudah menghina Tuhan. Oke, lanjut, Dela. Pelajaran ini menunjukkan bahwa iman yang setia, keberanian, dan tindakan ialah kerjasama yang dituntut dari Kristen. Ya, ini Kristen yang dibilang nih ya, yang bertobat. Nah, inilah Kristen yang bertobat tuh begini. Ini isi 40 hari kita. Bukan Kristen yang belum bertobat, yang tadi yang di renungan pendahuluan. Inilah Kristen yang bertobat. Setiap langkah perjalanan maju dalam bimbingan Allah.
maka ia itu selalu mendatangkan sukses. Tuh. Ya, ini Victor Hutef menyadarkan kita untuk jangan khawatir. Ya, mendatangkan sukses, jamin sukses. Orang-orang Midian itu kehilangan keberaniannya lalu mereka dikalahkan. Memang tawar hati mendatangkan kekalahan. Tawar hati adalah salah satu dari jerat-jerat iblis yang mendatangkan kejatuhan bagi umat Allah jika mereka membiarkannya. Jika kita membiarkannya itu akan menjadi jerat yang paling mujarab. Kalau kita biarkan, maka kita jangan biarkan, saudara. Keyakinan yang berlebihan itu buat musuh-musuh orang-orang penolak-penolak kebenaran, ya. Dila geser deh. Ya. Nah, itu di bawah nanti ada, geser lagi deh. Nah, keyakinan yang berlebih ini saya tidak bahas ya kepada orang-orang Laodikia, yaitu yang mereka-mereka yang menolak kebenaran. Setan serangannya adalah keyakinan yang berlebihan, tapi kepada umat Allah itu setan serangannya adalah tawar hati, ya. Jadi ingat, kita yang sudah punya iman, tinggal punya keberanian, baru melakukan tindakan, itu diserang dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, bukan keyakinan yang berlebihan. Ya, kalau saudara masih juga ternyata punya masalah di dalam keyakinan yang berlebihan, saudara sebenarnya nggak tepat berada di tempat kelas kita belajar ini. Saudara harusnya udah evaluasi kembali. Kalau saudara berada di tempat orang yang sombong, mungkin saudara evaluasi kembali sebenarnya berada tepat nggak sih saudara ada di kelas ini. Saudara harus berada di khawatir dan takut. Tapi kita harus tidak boleh terjerat dengan belenggunya setan ini. Kita jangan biarkan. Terus, Bella. Dalam peperangan rohani, musuh orang-orang Kristen itu tidak tidur. Ia juga berusaha mendapatkan kesempatan untuk mematahkan keberanian dan moral mereka, lalu dengan demikian memastikan penyelesaian kekalahan mereka sebagaimana telah kita lihat didemonstrasikan dalam contoh-contoh yang sudah kami kemukakan hari ini. Ya, janganlah sejenak pun mengira bahwa ia juga tidak mencari titik kelemahan kita sehingga dapat ia menghantam dan membuat kita jatuh. Ya, tuh nasihat Victor Hutef kita harus pikirkan. Berikutnya yang warna merah adalah, oleh sebab itu jika kita tidak tahu mana titik kelemahan kita, maka bagaimanakah kita dapat tahu di mana iblis akan menyerang kita. Jadi ini kembali lagi sama pelajaran-pelajaran yang kita udah belajar, yaitu apa? Introspeksi diri. Jangan kita peduli sama urusan orang, kekurangan orang. Kita perhatikan kekurangan kita. Jadi kita kenali titik lemah kita di mana. Supaya kalau kita kenali titik lemah kita, kita tutupi kita punya kelemahan supaya tidak bisa diserang. Oke, yang berikutnya adalah mungkin 5 menit lagi selesai. Oleh sebab itu iblis tidak akan pernah menyerang kita di mana ia menyerang orang Laodikia. Melainkan ia akan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah miskin dalam kebenaran. Nah, itu lihat. Jadi setan tidak akan menyerang dengan cara yang sama kepada orang Laodikia dengan keyakinan-keyakinan. Melainkan ia akan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah miskin dalam kebenaran. Jadi ia membuat kita tawar hati. Aduh, saya nggak layak nih, saya kekurangan ini. Jadi setan nyerangnya demikian. Jangan biarkan, kata Victor Hutef tadi. Hanya ada satu jalan, dia lagi. Hanya ada satu jalan, tetapi yaitu mempunyai dua sisi. Pada sisi yang satu terdapat orang-orang Laodikia yang mengatakan jangan takut, semuanya beres. Itu dari sisi Laodikia yang diserang melalui keyakinan yang berlebih tadi. Tapi di sisi yang lain, aku melihat beberapa orang Davidian tadi malam. Ini Davidian yang Kristen yang bertobat, ya. Pada sisi yang lain, tawar hati dalam segala perkara. Tidak satu pun yang benar. Juga tidak menaruh harap pada Allah. Jadi tidak satu pun benar nih, yang satunya berlebihan, yang satunya tawar hati. Dua-duanya tidak benar. Maka jangan biarkan, saudara. Jangan biarkan. Ya, jangan biarkan. Oke, lanjut ya. Kita langsung yang terakhir aja deh, merah. Kalau yang di atasnya itu, hitam yang di atasnya itu tentang orang Kristen yang bertobat selalu memiliki nama baik, beriman, berkeberanian, dan memiliki perbuatan-perbuatan. Ialah orang Davidian yang sesungguhnya. Jadi artinya orang-orang Davidian itu harusnya orang-orang yang bermoral. Jadi sudah membangun moral. Ya. Kita sekarang lagi belajar moral.
Ya, jadi kita harus membangun moral. Oke, sekarang yang terakhir, yang warna merah adalah 1 menit. Adalah bagi kita untuk berjalan mengalami semua perkara ini. Yaitu kita yang akan dikaruniakan kemenangan yang pasti dan lengkap atas si jahat itu. Oleh sebab itu, janganlah seorang pun jatuh ke dalam jerat yang telah dipasangnya bagi kita. Mari kita tutup sahabat pada pertemuan sahabat ini. Ya. Jangan seorang pun jatuh ke dalam jerat yang telah dipasangnya bagi kita. 365 ayat, 365 petunjuk, sama dengan 365 hari. Artinya setiap kita bangun pagi, kita diingatkan. Setiap hari, ya, jangan kita pertahankan ragu kita, khawatir kita, takut kita. Kita terus-terusan, artinya kita sedang membiarkan diri kita berada di dalam jerat yang dipasang bagi kita. Keluar kita dari semua itu. Berhenti dari ragu, khawatir, dan takut. Mulai sekarang kita jadi Kristen yang bertobat sesuai renungan doa. Jadi saudara sudah dapat jawabannya ya? Saudara sudah dapat jawabannya semua? Kenapa khotbah yang 3 syarat untuk kemenangan ini hanya disasarkan kepada calon-calon 144.000, yaitu dari kelas siswa 40 hari, tidak diberikan kepada siswa 3,5 tahun. Sudah terjawab ya? Oh, memang orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah beres dengan yang namanya iman. Dia cuma tinggal keberanian dan tidak. Kalau orang-orang yang di kelas 3,5 tahun, dia masih berjibaku dengan yang namanya iman. Kita harus sudah selesai dengan yang namanya iman. Bacaan ini jelas adalah untuk orang-orang kelas siswa 40 hari. Mari kita tutup sahabat.